Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yahdi man yasha'u birahmati wa yudhillu man yasha'u bi'adli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi bihidayatillahi ila siratillahi rabbi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Para pemirsa yang insyaallah kita semua dirahmati Allah. Mari kita senantiasa bersyukur pada Allah atas nikmatnya yang begitu luas tanpa batas dan atas segala anugerahnya yang agung yang kita tidak mampu menghitung. Siang ini kembali Allah memberikan kesempatan kita untuk melanjutkan ibadah di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita, sholat kita, dan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat mengantarkan kita menuju insan muttaqin, cita-cita daripada puasa itu sendiri, yaitu la'allakum tattaqun. Dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan bimbingan, tuntunan, dan pelajaran kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup ini sesuai dengan petunjuknya. Para pemirsa yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kajian singkat kita pada saat ini adalah iman, Islam, dan ihsan. Tadi saya bacakan bahwa Allah tidak mengutusmu Muhammad, tidak mengutus Rasulullah Muhammad SAW kecuali membawa rahmat bagi alam semesta ini. Tentu tiga hal risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiga-tiganya ini tidak bisa dipisahkan. Ibarat sebuah bangunan, iman itu fondasinya. Maka fondasi itu dari bahan yang bagus, kemudian ditanam dengan bagus, yang kemudian Islam itu ibarat bangunan itu merupakan dinding, ada pintu, ada jendela, ada atap, ada lantai, dan lain sebagainya. Ibarat itu Islam. Kemudian ihsan adalah arsitektur dari bangunan itu. Jadi keindahan dari sebuah bangunan itu. Maka ketiga-tiganya tidak bisa dipisahkan. Saya katakan fondasi harus kuat. Maka umat Islam saat Ramadan ini adalah peluang yang sangat besar untuk memperteguh, memperkuat akidah, memperkuat keimanan seorang hamba. Karena puasa berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau sholat orang lain bisa melihat, zakat apalagi tidak mungkin tidak diketahui oleh orang lain, apalagi haji. Tapi puasa hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Disinilah peran daripada keimanan seseorang. Orang beriman tentu akhafullah, takut kepada Allah, bukan kepada yang lain-lain. Dia melaksanakan ibadah puasa semata karena Allah. Ini menunjukkan bahwa kekuatan dan kekokohan serta kelurusan dan keistiqomahan keimanan seseorang atau akidah seseorang. Jadi sama dengan fondasi yang bagus, beton esernya bagus, pasirnya bagus, demikian juga semennya juga cukup. Maka jadilah fondasi yang kuat. Yang kemudian Islam. Islam saya katakan bahwa di situ ada dinding, jendela, pintu, atap, lantai, dan lain sebagainya. Maka di dalam Islam itu ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji,
yang kesemuanya itu dirawat, artinya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai konsekuensi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman kepada Allah konsekuensinya menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi kalau Allah memerintahkan sholat, jelas dilaksanakan sholat itu oleh seorang yang beriman. Demikian juga puasa itu diwajibkan, kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Jadi diwajibkan atas orang-orang yang beriman. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi itu harus juga dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Puasa yang kita kerjakan tidak sekedar meninggalkan makan dan minum di siang hari, akan tetapi minimal apa yang dikatakan Umar bin Khattab, laisa syiyam minasyarabi wat ta'ami walakinnahu minal kadhibi wal batil wal lahwi. Belum dikatakan puasa seseorang itu apabila sekedar meninggalkan makan dan minum saja di siang hari. Akan tetapi puasa itu mereka meninggalkan dusta, mereka meninggalkan kebohongan, mereka meninggalkan kebatilan, kemaksiatan, dan juga meninggalkan tutur kata yang tidak berguna, yang tidak manfaat, meninggalkan perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada guna dan manfaat. Sehingga benar-benar puasa ini nanti akan membuahkan orang yang penuh manfaat bagi sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk manusia yang lain. Kemudian yang ketiga terkait dengan ihsan tadi. Saya katakan bahwa ibarat bangunan adalah arsitektur. Bagaimana kalau pondasinya sudah baik, dindingnya terawat dengan baik, pintu, jendela, atap semua terawat dengan baik, maka di situ penghuninya penuh dengan keteduhan dan ketenangan. Nampak dari depan sangat indah, dari samping sangat indah, dari belakang juga baik, dari atas juga indah. Ini adalah ihsan. Pada diri manusia adalah akhlak. Buah dari iman yang diwujudkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Islam itu, maka buahnya adalah akhlak. Jadi tercermin kekokohan dan ketekunan ibadah seseorang itu pada ihsan, pada kebaikan akhlak. Sholat misalnya, itu. Jadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu harus membawa dampak yang positif. Seseorang yang melaksanakan itu tidak melaksanakan perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi sangat relevan juga dengan puasa dan lain sebagainya. Akhlaknya baik terhadap orang tuanya, terhadap orang lain yang lebih tua, terhadap sesama dan lain sebagainya. Itu buah dari iman, dari Islam, wujudnya adalah akhlak. Kemudian itu juga akan nampak sangat indah apabila masing-masing itu tidak ada yang menonjolkan atau ingin berada di paling depan. Satu contoh, pilar itu terdiri dari besi, terdiri dari semen, terdiri dari pasir, dan mungkin ada yang lain. Tidak ada yang mengatakan, besi mengatakan bahwa saya harus paling nampak. Kalau memang besi itu dituruti paling nampak, maka tidak menjadi indah bangunan itu. Demikian juga pasir, saya sangat besar peran saya. Juga semennya mengatakan begitu. Kalau masih ada seperti itu, maka tidak nampak indah. Disinilah keindahan Islam di dalam mengukir pribadi seseorang yang terus dikembangkan, mengukir kehidupan keluarga yang Islami. Demikian juga memberikan warna kehidupan masyarakat secara luas, sehingga benar-benar apa yang ditegaskan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu benar-benar wujud. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali membawa rahmat bagi alam semesta. Hal ini sekali lagi bisa terjadi apabila iman, Islam, dan ihsan itu benar-benar terwujud pada diri masing-masing hamba yang mengaku dirinya sebagai muslim.
demikian juga keluarga muslim, masyarakat muslim, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita memanfaatkan kesempatan di bulan suci Ramadan untuk lebih memperkokoh akidah, lebih mempertekun ibadah, dan memperbaiki akhlak di antara umat manusia atau kaum muslimin kita semua ini, sehingga akhirnya benar-benar mencapai gelar tertinggi sebagai insan beriman adalah insan muttaqin, yang oleh Allah disediakan istana di surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang ditegaskan uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang muttaqin. Demikian, ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.